Malam hari ini kita akan membahas sejarah Daulah Bani Abbasiyah bagian yang kedua. Pertemuan yang sebelumnya hanya pengantar, itu pun sedikit sekali karena waktu yang terbatas waktu itu, maka kita jadikan dua pertemuan pembahasan seputar Daulah Bani Abbasiyah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah dan juga bagaimana peradaban Islam di Andalusia. Hadirin sekalian, Daulah Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa di Baghdad. Sekarang ibu kota Irak. Hanya Baghdad sekarang dan dulu berbeda jauh ya. Kalau dulu Baghdad ini kota peradaban, kota yang modern, yang maju, kota terkenal di dunia. Sekarang Baghdad kota yang penuh dengan fitnah. Nah, kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, kekhalifahan Abbasiyah berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Al-Andalus, kecuali Andalusia. Kita kenal yang mendirikan Andalusia di waktu itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang yang selamat dari kejaran Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah keturunan paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang termuda, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi nisbat kepada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka mereka dikenal juga dengan Bani Hashim. Bani Hashim. Hadirin sekalian, kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah ini berkuasa startnya kapan? Tahun 750 Masehi atau tahun 132 Hijriah, ketika mereka berhasil meruntuhkan Daulah Bani Umayyah. Bagaimana kisahnya? Sedikit saya ulangi lagi. Jadi ketika pergantian kekhalifahan di masa Daulah Bani Umayyah, ketika mulai para khalifahnya jauh dari para ulama, berbuat zalim kepada rakyat, kemudian mereka hanya menjadikan dunia dan dunia saja sebagai rebutan di antara keluarga, masyarakat terzalimi. Nah, maka setiap ketidakadilan pemimpin, kezaliman itu mesti akan mengundang ketidaksukaan dari para masyarakat. Maka di waktu itu benih-benih perlawanan kepada Bani Umayyah sudah muncul. Dan nanti yang paling kuat adalah yang digerakkan oleh Abul Abbas As-Saffah. Ya, Abul Abbas As-Saffah ini masih dari klan Bani Abbasiyah. Karena memang mereka tidak suka dengan kepemimpinan beberapa khalifah yang dinilai menyimpang jauh dari Islam. Ya. Nah, maka di sini penting kita fahami yang namanya perselisihan, persaingan itu hal yang memang kerap terjadi ya. Ya, sebagai manusia. Jadi antum jangan membayangkan yang namanya orang beriman itu lempeng saja gitu ya. Kayaknya ya, orang-orang beriman itu tidak ada persaingan, mungkin juga kedengkian. Enggak, dalam sejarahnya ada, Pak. Terutama ketika mereka melihat ada penyimpangan.
Hanya bedanya apa? Bedanya ketika mereka berhasil mengambil kekuasaan, mereka tetap tugas utama mereka sebagai pemimpin muslimin dikerjakan. Peralihan dari satu dinasti ke dinasti yang lain itu memang kadang-kadang dengan peristiwa berdarah. Tetapi setelah diambil itu mereka menjalankan misinya. Seperti peralihan dari Daulah Bani Umayyah ke Abbasiyah, luar biasa ini. Tetapi nanti setelah berada di bawah Bani Abbasiyah kendali pemerintahan, maka mereka faham sebagai pemimpin tugasnya membangun negerinya, mendakwakan Islam, masyarakat juga dinaungi, hukum Allah tegak, seperti itu. Ya, bedanya dengan zaman sekarang, ya, ketika dijajah oleh musuh-musuh Islam, maka para pemimpin ini bukannya membela rakyat, malah pronya kepada musuh. Para pemimpin muslimin pronya kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Maka mereka tidak segan untuk memiskinkan rakyatnya, kan begitu. Zalim kepada rakyat. Nah, ini yang menimbulkan kesenjangan. Tapi dulu nggak seperti itu. Jatuh bangun peradaban seperti itu. Nah, maka ketika berakhir Daulah Bani Umayyah oleh pemberontakan yang dipimpin Abul Abbas As-Saffah sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah, itu terjadi. Dan puncaknya ketika Marwan ibn Ibrahim yang terakhir, ya, khalifah dari Bani Umayyah yang terakhir, dia orang yang baik sebenarnya, tapi dia udah nggak bisa membendung pemberontakan itu saking banyaknya di mana-mana gitu, ketidakpuasan karena memang diwariskan dari khalifah sebelumnya, terus jadi bola salju besar sehingga ibarat bom waktu lah, meledak juga tuh. Itu puncaknya di masa Marwan bin Ibrahim, sampai kemudian dia berpindah dari Damaskus ke Mesir, dikejar terus sehingga cerita maka perang terjadi dan Marwan bin Ibrahim terbunuh. Dengan terbunuhnya sang khalifah terakhir dari Daulah Bani Umayyah, maka kekuasaan diambil alih oleh Bani Abbasiyah. Mereka mendeklarasikan, ya. Nah, hadirin sekalian, maka yang pertama kali yang menjadi khalifah di Daulah Bani Abbasiyah ini adalah Abul Abbas As-Saffah. Dia tidak lama, Pak. Dia menjadi khalifah tidak lama, hanya 4 tahun saja. Hanya 4 tahun. Dan nanti akan dilanjutkan oleh saudaranya, oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini orang hebat. Jadi Al-Abbas ini hanya mendirikan saja, dia memimpin karena di awal-awal pergantian, namanya juga apa ya istilahnya itu, transisi lah, dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Nah, selama 4 tahun dia memimpin itu, fokusnya apa? Memadamkan pemberontakan lagi, perlawanan. Yang namanya baru berdiri kan begitu, tidak panjang usianya. Maka kemudian diangkatlah saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Ja'far inilah yang meletakkan pondasi untuk Daulah Bani Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur terkenal, Pak. Dia yang mendirikan kota Baghdad Darussalam. Baghdad Darussalam yang terkenal pada masanya menjadi kota modern maju, ya, dan nanti puncaknya lagi pada masa Harun Ar-Rasyid, di mana beliau mendirikan perpustakaan besar yang bernama Baitul Hikmah. Tidaklah ulama yang hadir di waktu itu, melainkan mereka pasti kalau tidak tinggal di Baghdad, mereka akan menyempatkan singgah di Baghdad, baru diakui keilmuannya gitu. Nah, ini yang punya jasa besar siapa? Harun Ar-Rasyid,
yang kemudian membangkitkan semangat ilmu karena memang dia seorang yang ahli ilmu. Ini bedanya ya antara daulah Bani Abbasiyah dengan Umayyah yang di Damaskus itu. Apa bedanya, Pak? Jadi kalau daulah Bani Umayyah itu lebih perhatiannya kepada pembangunan fisik, infrastruktur. Bangun di mana-mana. Lihat peninggalannya megah-megah. Itu Masjid Qubatus Sahra itu, Dome of the Rock yang di wilayah Al-Aqsa itu, Al-Quds itu dibangun di masa siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ya, dibangunnya di sana. Lihat sampai sekarang masih megah kan? Kubah kuningnya itu ya, itu dulu dibangun. Sekarang aja masih kelihatan megahnya gimana dulu pas di zaman itu gitu. Di mana-mana peninggalan daulah Bani Umayyah. Nah, kalau Abbasiyah lebih fokus kepada membangun manusianya gitu. Ya. Maka nanti masa keemasan Islam itu pada puncaknya di masa daulah Bani Abbasiyah ini. Nanti banyak ulama besar yang terkenal yang meletakkan pondasi ilmu, baik ilmu agama dan ilmu umum, ilmu bahasa, sains dan lain-lain itu di masa daulah Bani Abbasiyah, terutama di masa awal-awal. Jadi 100 tahun pertama itu masa kebangkitan daulah Bani Abbasiyah benar-benar gitu. Karena sama juga daulah Bani Abbasiyah pun juga mengalami penurunan juga nanti. Nah, hadirin sekalian, Bani Abbasiyah mereka berkuasa berapa lama, Pak? Ini dia. Dari tahun 750 Masehi atau tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656. Ya, atau tahun 1258. Jadi dari abad ke-8 sampai abad 13 atau abad kedua sampai abad 7 Hijriah. Hadirin sekalian, Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad. Mereka kembali ya memimpin muslimin sampai kemudian mencapai pada puncak kejayaannya, jatuh bangun, sampai kemudian nanti pada tahun 940 Masehi kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, khususnya bangsa Turki yang kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13 mulai mendapatkan pengaruh dan mereka perlahan memisahkan dari kekhalifahan sampai kemudian mereka kuat karena memang nanti orang-orang Turki ini menjadi apa? Menjadi tentara elitnya Bani Abbasiyah. Jadi pengalaman lah gitu. Setelah banyak percekcokan di internal Abbasiyah juga sampai kemudian nanti puncaknya ketika pasukan Tatar Mongol datang ke kota Baghdad itu, nah maka nanti pada akhir Abbasiyah, maka nanti ya orang-orang Turki itu mereka kemudian yang memegang kendali sampai kemudian berdiri nanti Turki Utsmani, kita bahas nanti pada waktunya. Nah, hadirin sekalian, maka para ulama yang mengkaji daulah Bani Abbasiyah mereka membagi, Pak, masa pemerintahan daulah Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Di mana-mana buku sejarah kita dapatkan 5 ini. Ya, periode periode daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama ini periode disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama. Pengaruh Arab dan Persia pertama. Kenapa ada bahasa Persia? Karena Pak, setelah Arab itu orang-orang yang masuk Islam lebih dulu itu orang-orang Persia nanti. Jadi lebih matang mereka itu. Udah lama masuk Islamnya kan, orang Persia. Ini disebut dengan periode pertama.
yang berlangsung pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 847 atau 750 Masehi sampai 132 sampai 232 atau 750 sampai 847, 1 abad kurang lebih. Nah, ini fase di mana puncak prestasi Daulah Bani Abbasiyah. Kenapa Pak? Di fase ini luar biasa. Yang namanya ilmu itu sampai banyak ulama-ulama besar yang muncul. Yang namanya sampai sekarang tetap besar, harum. Sebut saja para imam mazhab yang 4 itu, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu ada di fase ini. Dan puncaknya nanti pada fase di mana yang memimpin Harun ar-Rasyid. Ini pemimpin yang luar biasa, yang banyak ya orang yang dengki kepada beliau karena keberhasilannya, sehingga dibuatlah kisah cerita yang fiktif, yang tidak benar. Dan yang terkenal itu ada buku yang berjudul Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Antum pernah dengar buku itu? Belum pernah dengar? Masa nggak dengar? Terkenal itu buku 1001 malam. Itu buku sebenarnya ditulis oleh orang India, orang Persia. Nanti diterjemah ke bahasa Arab, ada penambahan. Nah, kenapa ditulis? Itu buku ditulis, isinya itu apa? Menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Khalifah Harun ar-Rasyid yang banyak didistorsi, Pak. Jadi digambarkan itu berbalik atau kebalikannya dari yang sebenarnya gitu. Ini jahatnya musuh Islam seperti itu, dari dulu seperti itu. Bayangkan seorang khalifah yang saleh, yang dekat sama ulama, yang takwa, yang pemberani, yang adil, yang berhasil membangun negerinya. Sampai di masanya lah Baghdad menjadi mercusuar ilmu di dunia. Orang-orang itu belum diakui keilmuannya karena belum belajar ke ulama Baghdad gitu di waktu itu. Itu Harun ar-Rasyid itu lama memimpin. Tetapi digambarkan di buku itu bagaimana seorang Harun ar-Rasyid yang saleh, yang bertakwa itu menjadi orang yang pemabuk, gila perempuan, wanita, dan yang negatif semuanya, Pak. Itu kan disebut dengan 1001 malam itu apa? Menggambarkan bagaimana kehidupan istana yang tiap malam tuh pesta terus begitu. Coba bayangkan. Dan nanti kan ada sosok yang terkenal namanya Abu Nawas. Antum kenal Abu Nawas enggak? Wah, Abu Nawas kenal. Bagaimana jahilnya gitu kan? Iya. Bayangkan. Ini kisah yang sangat berbahaya, Pak. Tidak benar. Itu buku yang saya sangat mewanti-wanti jangan dibaca, Pak. Kalaupun dibaca sekedar pembanding ya bolehlah, asal punya basic dulu. Karena kalau antum baca buku itu, Pak, nanti di sini itu tertanam gambaran tentang, karena pelakon utamanya ini Khalifah Harun ar-Rasyid yang digambarkan sedemikian buruknya oleh musuh-musuh Islam. Dan ini dijual banyak di sini sekarang, banyak diterjemahkan, Pak. Halus sekali, tapi kalau kita paham isinya itu bukan sosok Harun ar-Rasyid yang dikenal. Seorang ulama hebat, seorang pemimpin yang saleh, yang bertakwa, yang berhasil membawa muslimin pada puncak prestasinya gitu. Digambarkan, Pak, orang yang haus kekuasaan, yang pecinta perempuan, tukang mabok, tukang pesta. Bayangin, Pak. Dan yang begini-gini itu banyak sekarang, betul tidak? Distorsi sejarah kepada umat yang itu banyak sekali, terutama tokoh-tokoh. Nah, ini penting kita luruskan karena nanti kita akan bahas bagaimana Islam, hebatnya Islam, peradaban itu naik di masa beliau. Setelahnya Abu Ja'far al-Mansur. Ini nggak mungkin sebahas semua, Pak, ya, karena terbatasnya waktu. Bayangkan hampir 6 abad itu dibahas dalam waktu 1 jam. Ini agak mustahil. Jadi saya tidak akan perdalam dalam semua sisi. Beberapa yang kita harus tahu, ya, hasil karya dari Bani Abbasiyah dan bagaimana pelajaran dari runtuhnya Abbasiyah, itu akan kita bahas nanti. Saya akan fokus nanti kepada pembahasan Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, al-Mu'tasim, dan yang terakhir nanti khalifah yang menyebabkan
Abbasiyah runtuh di tangan orang-orang Mongol, dan kita akan gali hikmah pelajarannya. Taib, sudah Isya ya? Kita istirahat dulu, setelah Isya kita lanjutkan insyaallah pembahasan Daulah Bani Abbasiyah, pelajaran dari bangkit dan runtuhnya Bani Abbasiyah. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan sesi kedua ini dari pembahasan Daulah Bani Abbasiyah. Taib, hadirin sekalian, jadi para ulama dan sejarah membagi Daulah Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode yang disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama, karena ada yang keduanya nanti. Ya, ini berlangsung sekitar 1 abad kurang lebih ya. Ini puncak prestasi Abbasiyah. Yang kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama, bangsa Turki. Bangsa Turki ini masuk Islam sudah lama, di masa Utsman bin Affan. Nanti mereka itu orang-orang yang sangat keras wataknya, pemberani mereka itu, dan nanti dimanfaatkan di zaman Daulah Bani Abbasiyah sebagai militer, tentara bayarannya, tentara-tentara yang memang hebat itu dari Turki. Makanya mereka punya pengalaman perang tuh nanti ketika mereka mendirikan Daulah Turki Utsmani itu. Ini berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai dengan 334, hampir sama, kurang lebih 1 abad, atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Yang ketiga, ada periode yang dikenal masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Jadi Bani Buaih ini Turki juga Pak dia, tapi dia orang yang Syiah, ya, Syiah. Nanti kalau yang Sunninya itu yang nanti cikal bakal berdiri Turki Utsmani itu, ya. Nah, hadirin sekalian, fase ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Ya, yang pertama tadi ya, yang awal-awal. Nah, kemudian fase keempat atau periode keempat itu masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ini biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Saljuk, Bani Saljuk. Ini tahun 447 sampai dengan 590 atau 1055 sampai dengan 1194. Ini panjang juga ini. Dan yang kelima, para ulama menyebutkan adalah periode masa khalifah bebas dari pengaruh dinas yang lain, tetapi ingat, kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Memang nggak ada intervensi, tapi dia mengecil itu, karena yang lain itu pada bikin masing-masing. Ada Mamluk, Saljuk, banyak, tetapi mereka tidak ada intervensi khusus, cuman kecil, sampai kemudian diakhiri oleh invasi bangsa Mongol. Itu yang menyebabkan berakhirnya Bani Abbasiyah. Kapan ini? Dari tahun 590 Hijriah sampai dengan 656. Jadi sekitar 60 tahun lebih lah. Ini dia ya. Jadi kalau berbicara tentang Daulah Bani Abbasiyah 5 ini yang akan kita dapatkan di buku manapun juga.
Ini membantu kita memetakan Daulah Bani Abbasiyah. Baik, hadirin sekalian, pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah, ini periode di mana Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Terutama nanti Harun ar-Rasyid berhasil membuka gerbang keemasan, pintu keemasan muslimin gitu. Nah, secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat, ya, dan merupakan pusat kekuatan politik dan agama sekaligus. Ya politik ya agama. Ini di mana-mana kebangkitan itu umat Islam meraih pada puncak itu ketika seperti itu tuh karakter pemimpinnya. Dalam politik jago, punya pengaruh besar, dan dia seorang yang alim, yang faqih. Seperti Daulah Bani Umayyah itu, orang-orang yang jago berpolitik, jago agamanya, mesti punya karya besar. Contoh seperti sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian sahabat Muawiyah ini yang mendirikannya, nanti ada yang hebat lagi, namanya siapa? Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini puncaknya. Dia seorang ahli politik dan seorang ulama besar, bahkan pembesar tabi'in itu, Umar bin Abdul Aziz. Nah, di tangan seperti ini nih Islam itu maju, yang tidak memisahkan kepemimpinan politik dan agama, bersatu dalam sosok pemimpin itu gitu. Ya ahli agama, ahli politik, udah umat itu cinta kepada orang seperti ini. Samalah sekarang juga, betul nggak? Coba kalau ada pemimpin berpolitiknya jago dan dia agamanya hebat, kira-kira kita bangga tidak? Bangga, kita menanti itu, betul tidak? Kita menanti sosok pemimpin yang seperti itu gitu. Jawa Barat pernah punya pemimpin yang seperti itu ya, Ustadz Ahmad Heriawan. Saya sangat bangga sekali 2 periode beliau. Beliau seorang ahli ilmu, beliau seorang yang faqih, hafal Quran, cinta ulama, cinta masjid, dan seorang politikus yang handal. Dibimbing Allah Pak. Cuman ya yang seperti ini nggak akan diangkat, nggak akan diviralkan, nggak akan. Sama seperti sekarang Jakarta tuh, Anies Baswedan, seorang yang memang agamanya kuat, berilmu, dia cinta ilmu, seorang yang bagus secara kepemimpinan politiknya, betul tidak? Kita bangga, ke ulama hormat, ya. Nah, tapi yang seperti ini zaman sekarang enggak akan diangkat Pak. Seperti itu gitu ya. Ini pelajaran penting. Pokoknya kalau berkumpul keahlian politik, agama dalam diri seorang pemimpin, udah hebat aja. Silakan pelajari siapapun orangnya gitu. Tapi kalau memisahkan, jago bab politik saja tapi agama kurang, agama saja kurang, bab kemampuan memimpinnya politik juga kurang. Nah di sini nih, di fase ini orang-orang hebat semua gitu ya. Maka kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Dan yang menarik apa? Pada periode ini saudaraku berhasil menyiapkan landasan bagi ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini puncaknya Pak. Mari kita lihat. Yang pertama, sebagaimana dibahas tadi, yang memimpin pertama kali adalah Abul Abbas As-Saffah. Antum tahu kenapa dikatakan As-Saffah itu apa artinya? As-Saffah itu apa? Penumpah darah. Benar. As-Saffah itu orang yang menumpahkan darah. Artinya apa? Ini orang ini keras sekali Pak, ya. Tapi memang orang yang seperti ini diperlukan dalam kondisi tertentu gitu. Dia seorang yang nggak rela dengan kezoliman lah. Kan kenapa muncul pergerakan bawah tanah ya dari Daulah Bani Abbasiyah kan?
Karena ketidaksukaan kepada kezaliman pemimpin Bani Umayyah waktu itu gitu. Kezaliman. Karena di masa Umar bin Abdul Aziz yang adil, saleh tuh nggak ada tuh. Pemberontakan tuh nggak ada. Tapi ketika dipimpin orang-orang zalim, mulai itu. Ya. Hadirin sekalian, maka yang pertama Abul Abbas As-Saffah. Dia nggak lama. Dia memimpin dari tahun 750 sampai dengan 754 Masehi atau tahun 132 sampai dengan 136. Memang tidak mudah. Berat kerjanya itu. Karena harus memadamkan pemberontakan di mana-mana. Ya baru awal berdiri kan transisi. Tetapi diakui dia sudah meletakkan apa pondasinya. Nah, hadirin sekalian, kemudian digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini yang terkenal. Tokoh yang besar pertama kali nih. Karena memang lama beliau memimpin lama. Ini Abu Ja'far ini dari tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Berapa tahun? Berapa? 21 tahun kurang lebih. Lama tidak? Lama, Pak. 4 periode. Ada orang 4 periode ya. Lama ini. Ya. Nah, nanti di masa Abu Ja'far ini beliau mulai meletakkan dasar-dasar daulah Bani Abbasiyah yang nanti akan besar di masa-masa setelah beliau nanti, terutama puncaknya di masa Harun Ar-Rasyid. Maka para ahli sejarah mencatat bagaimana sosok Abu Ja'far Al-Mansur ini seorang yang sangat sangat hati-hati mengeluarkan harta. Ini terkenal, Pak. Karena dia sadar, dia sebagai seorang yang mendirikan, dia tahu percis bagaimana mengatur keuangan gitu. Ya. Dengan bahasa lain, dia ingin agar nanti orang-orang setelah dia pemimpinnya itu tidak mengalami kesulitan dalam masalah itu, tinggal melanjutkan saja. Seorang pendiri kan tidak mudah ya, memulai gitu tidak mudah. Nah, Abu Ja'far sangat keras menghadapi lawan-lawannya, terutama orang-orang Khawarij dan Syiah. Ya, Khawarij dan Syiah. Nah, nanti juga Abu Ja'far ini, hadirin sekalian, terkenal bagaimana Abu Ja'far kalimatnya nih, Pak. Dia orang yang objektif juga ketika memang tidak bisa untuk merebut Andalusia. Ya. Kenapa? Karena kan jauh jaraknya, Pak. Dari Baghdad ke Andalus. Karena nanti tahun 1445 Hijriah sampai dengan 149 dia mendirikan kota Baghdad Darussalam. Kenapa dipindahkan? Jadi di masa Abu Ja'far kakaknya itu ibu kota masih di Hashimiyah dekat Kufah di Irak. Jadi belum sempat mengadakan pembangunan secara fisik itu belum, karena memang ya namanya muassis mendirikan kan banyak sekali tugasnya itu memadamkan pemberontakan. Tapi di masa Abu Ja'far memindahkan, dia membangun suatu tempat yang jauh dari mana-mana. 4 tahun dia bangun di awal, 4 tahun loh, Pak. Dia bangun ibu kota Abbasiyah itu yang diberi nama Baghdad Darussalam. Ini pusat pemerintahan yang berada di tengah-tengah bangsa Persia. Kenapa? Nanti ya, kalau daulah Bani Umayyah kan di antara penyebab jatuhnya apa? Karena mereka itu terlalu fanatik kepada Arab gitu. Kepada Arab itu fanatik sekali. Itu Bani Umayyah. Tetapi Abbasiyah tidak, Pak. Abbasiyah tidak, terbuka mereka. Orang-orang Persia, Turki
Jadi orang-orang Persia, orang-orang Turki itu memang diorangkan tanda kutip. Maka nanti saking ya sebenarnya kebablasan juga gitu ya, di zaman akhir-akhir Abbasiyah ini orang-orang Syiah pun boleh ikut di pemerintahan. Nah, ini kesalahan nanti para khalifah setelahnya. Kita tahu kan Abbas itu Sunni, tetapi kemudian Syiah ini yang kemudian menggerogoti sampai nanti kita tahu nama yang bernama Ibnu Al-Qami Ar-Rafidhi, dia seorang Syiah yang masuk. Nah ketika itu sang khalifah karena memang dari atas juga seperti itu, ya sudah kita profesional saja gitu. Kamu itu ahli manajemen, perdana menteri, ya udah masuk. Dia nggak melihat Syiahnya. Ini pelajaran buat kita, Pak. Ahlussunnah terbuka tapi mereka tidak. Betul tidak? Memendam kebencian, dendam dalam diri mereka gitu. Dan itu penyebab jatuhnya Baghdad, nanti kita bahas. Nah jadi itu daulah Bani Abbasiyah. Nah hadirin sekalian, ibu kota yang dibangun oleh Abu Ja'far adalah Baghdad Darussalam. Ini luar biasa. Baghdad Darussalam ini menjadi kota yang terkenal di masanya, kebanggaan muslimin. Nah, ada kalimat menarik. Abu Ja'far pernah menyampaikan, Pak, ketika sudah mengirimkan pasukan berhadapan dengan pasukannya Umayyah yang di Cordoba, yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman ibn Muawiyah, ya, itu nggak bisa gitu. Kirim karena saking jauhnya, Pak, kalah lagi. Akhirnya apa? Abu Ja'far menyampaikan ya kalimat yang luar biasa. Silakan ya Abdurrahman, kamu pegang di barat Islam, biar aku di timur. Nah ini luar biasa kalimatnya. Pada akhirnya begitu, Pak. Padahal di masa sebelumnya itu kan luar biasa, kebencian itu luar biasa. Setelah itu, Pak, nggak ada masalah. Islam di barat dipegang oleh Bani Umayyah, keturunan dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Besar kan mereka, nanti puncaknya kalau di Cordoba sudah kita bahas di masa Abdurrahman An-Nasir kan. Itu dibangun kota yang terkenal, kalau di timur namanya Baghdad Darussalam, kalau di barat Madinatuz Zahra. Apa? Madinatuz Zahra. Nanti ada Cordoba yang terkenal itu. Dibangun masjid mewah, bersaing. Fastabikul khairat pada akhirnya. Ini Abu Ja'far yang memadamkan kebencian itu. Abu Ja'far Al-Mansur pada tengah pemerintahannya. Jelas tidak? Di awal tidak, Pak. Apalagi di zaman Al-Abbas As-Safa itu kan dia benci sekali. Dikejar-kejar habis tuh klan Bani Umayyah itu, kecuali seorang tadi, Abdurrahman Ad-Dakhil. Sampai kemudian dia mengakui. Pak. Bagaimana kalimatnya? Kata Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far nih, raja muslimin itu, dia mengakui orang-orang hebat itu, yang saya sangat salut, sangat hormat. Yang pertama siapa? Muawiyah katanya. Kalau sahabat sudah jelas lah. Ini mah orang-orang yang mendirikan pemimpin hebat, raja. Kan memang raja muslimin itu kan yang pertama kali Muawiyah itu raja muslimin. Karena dia memulai memimpin muslimin dengan sistem dinasti kerajaan kan, yang nggak dikenal dalam Islam sebelumnya gitu. Nah kata Abu Ja'far, Muawiyah itu raja yang paling hebat. Dia objektif. Yang kedua siapa? Hisham ibn Abdul Malik. Ya, hebat dia. Yang ketiga dia sebut, siapa namanya? Abdurrahman ibn Muawiyah. Ini dia objektif. Kenapa? Dia sebut alasannya. Adapun Abdurrahman ibn Muawiyah, dan di antara itu paling hebat Abdurrahman ibn Muawiyah Ad-Dakhil. Kenapa? Dia seorang diri, bayangin. Seorang diri membangun Cordoba, mendirikan Andalus, seorang diri kan? Dikejar-kejar 5 tahun. Dia tinggalkan Suriah, dia ke Kufah, ke Hijaz, ke Palestina, ke Mesir, Aljazair, Maroko, Tunis, Libya, nyebrang ke
Andalusia, seorang diri dan usia masih muda. Masuk Andalus umur 24 tahun dan dia memimpin Andalusia. Seorang diri, kata, adapun aku ini tidak seorang diri, kan dia tidak seorang diri. Dia bersama keluarga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kan, merintis Abbasiyah. Dia objektif, dihormati tuh. Siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Bahkan kalimatnya Soker Quraisy. Ini dia yang menyebutkan. Itu Raja Wali itu elangnya Quraisy. Objektif dia, Pak. Seorang yang luar biasa. Padahal kita tahu bagaimana kemudian peralihan dari Bani Umayyah ditimurkan kepada Bani Abbasiyah. Nah ini pelajaran, Pak. Jadi penting harus disudahi kebencian, dendam itu ya. Betul tidak? Pelajaran jangan sampai diwariskan, Pak. Ya, muslimin ya sudah, memang pergantian yang namanya kepemimpinan ya begitulah dalam sejarahnya gitu. Itulah politik seperti itu. Tetapi kan yang paling penting kan bagaimana setelah memimpin itu. Sebenarnya kalau pergantian apapun juga lah modelnya kan, karena kita bisa dapati dalam sejarah gitu. Dan Ahlussunnah menyampaikan walaupun pemberontakan kalau sudah naik dan dia baik, taati mereka. Betul tidak? Karena taat kepada pemerintah itu ada kebaikan. Jelas tidak, Pak? Itu Ahlussunnah seperti itu. Asalkan setelah dia memegang kendali yang ada apa? Fastabiqul khairat, keadilan, membangun kesejahteraan agama, itu umat tuh senang, nggak masalah, betul tidak? Nggak masalah, Pak. Tapi kalau sudah meraihnya juga nggak benar gitu kan, dengan curang misalkan, udah naik itu terbalik dimimpin aja gitu, hutang di mana-mana gitu kan, bukan pemberontakan ya, pemberontakan lah ya, ingin memisahkan, diantepkan gitu, malah yang nggak urgen dipermasalahkan. Nah pasti akan mengundang apa? Ketidakpuasan, betul tidak? Kan begitu. Tapi kalau berhasil membangun nggak masalah. Umat tuh suka lupa, betul nggak? Ya lupa dengan sendirinya, betul nggak? Itu Bani Abbasiyah begitu, Pak. Naik mimpin terutama di masa Abu Ja'far, dia meletakkan pondasi, dia bangun Baghdad, Darussalam, mulai itu ya hilang gitu ya. Nanti puncaknya apa? Di zaman Harun Ar-Rasyid, dia khalifah kelima. Nah ini luar biasa, Pak, puncaknya lah itu. Bayangkan Harun Ar-Rasyid ini, Pak, dia naik menjadi khalifah ketika umurnya 20 tahun. Saudara, seusia siapa di sini? Cung yang 20 tahun. Seusia antum. Antum 20 sekarang. Yang benar, aneh kira 40 antum. Antum 20 ya, nah seusia antum. Siap antum mimpin Indonesia ke depan? Udah nikah belum? Belum? Taklukkan dulu hati akhwat ya. Ini udah nikah antum itu ya. Harun Ar-Rasyid itu naik usia 20 tahun, Pak, orang hebat. Tapi sayang dari sejarah ini loh. Nah, ini banyak orang-orang hebat yang kemudian sejarahnya dipalingkan, distorsi terjadi kepada Harun Ar-Rasyid. Orang hebat kepemimpinannya, keilmuan agamanya, ketakwaannya, dalam membangun ekonomi berhasil, infrastruktur berhasil, ilmu apalagi, dan dia kalau sudah di medan jihad, di medan perang, dia terdepan. Tahu kenapa? Karena idolanya Rasulullah. Ada sering menyampaikan begitu, nggak akan aku mundur. Terdepan dia, luar biasa. Nah orang yang hebat seperti ini digambarkan di dalam tadi tuh dongeng itu tuh, Alfu Lailah wa Lailah itu, 1001 malam itu digambarkan orang yang cinta kepada yang berlebihan, yang penggila perempuan, tukang pesta, tukang mabuk-mabukan. Bayangkan, kurang ajar begitu. Karena memang di waktu itu namanya besar, terkenal di mana-mana, Pak, musuh sungguh takut kepada mereka itu, kepada Harun Ar-Rasyid itu. Ya, rakyat cinta, ini luar biasa. Rakyat cinta, stabil, penaklukan di mana-mana, ekonomi hebat, ilmu juga, udah itu, coba. Kan jarang yang bisa begini tuh. Tapi orang ini digambarkan keji sekali oleh para orientalis.
musuh-musuh Islam. Hati-hati antum baca sejarah ya. Hati-hati karena pengaruh, Pak. Antum baca sejarah itu pengaruh. Kalau antum salah membaca buku yang dibaca tentang informasi sejarah itu, udah antum termakan oleh berita tadi itu. Jelas tidak? Hati-hati. Maka para ulama kemudian membela kehormatan Harun ar-Rasyid, seorang ulama yang saleh. Kita lihat, hadirin sekalian. Yang namanya ilmu pengetahuan, Pak, di masa Harun ar-Rasyid ini itu mencapai pada puncaknya. Hadirin sekalian, kita lihat bagaimana kemudian para ulama besar muncul di fase kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Coba kita lihat yang menjadi penasehat Harun ar-Rasyid siapa? Yang pertama, Pak, namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Pernah dengar antum nama itu? Hah? Asing juga. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, antum pernah mendengar nama itu? Enggak mendengar, enggak tahu. Enggak hafal antum, benar? Ini orang besar. Siapa itu? Muridnya Abu Hanifah. Dua, ada Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini dua orang ini menjadi penasehat Harun ar-Rasyid. Kira-kira, Pak, ulama saleh yang bertakwa juga yang dekat dengannya para ulama, gimana kira-kira kepemimpinannya, Pak? Tapi digambarkan seperti itu gitu loh. Nah, ini muskilahnya gitu. Kemudian Al-Imam Al-Malik, Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, dan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dekatnya dengan Harun ar-Rasyid. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menyemangati masyarakatnya waktu itu, Pak, dia menyampaikan apa? Siapapun yang hafal Quran diberikan hadiah ribuan dinar. Udah sekali, Pak, hafal Quran. Ya, yang bisa menulis karya ilmiah nanti diberikan emas seberat bukunya. Itu di masa apa? Harun ar-Rasyid. Enggak cuma itu, karena dia pecinta ilmu, apa coba? Dia bangun perpustakaan terbesar di dunia yang bernama Baitul Hikmah, yang nanti perpustakaan ini dihancurkan oleh Hulagukan, orang Mongol itu dengan pasukan Tatarnya, Pak. Yang mendirikan Harun ar-Rasyid. Ilmu itu luar biasa, Pak. Ulama-ulama besar. Di masa beliaulah nanti muncul orang-orang hebat seperti siapa? Imam Bukhari, ya, Imam Muslim. Siapa lagi? Kutubus Sittah itu kan mereka itu di fase-fase ini. Hebat tidak? Ini puncak keilmuan tuh di abad-abad awal ini memang luar biasa gitu. Nah, jadi Harun ar-Rasyid seorang yang terkenal bagaimana cintanya kepada ilmu, hormat kepada ulama, dan dia orang yang terdepan kalau berjihad itu nggak ada rasa takut. Itu Harun ar-Rasyid. Dan pada fase inilah Islam mencapai puncaknya. Ya, orang-orang bangga dengan muslimin. Hadirin sekalian, kita tahu bahwasannya upaya untuk menaklukkan Konstantinopel pun dilakukan pada masa Harun ar-Rasyid. Di fase ini terkenal kekuatan militer Bani Abbas itu puncaknya. Militernya, Pak. Ya, kan lemahnya kita ini gara-gara lemah apa? Militernya. Dan itu yang kemudian nanti dilakukan oleh pengkhianat besar Ibnu Al-Qami itu. Dipangkas. Itu tentara dari jumlahnya 200.000, 100.000, 50.000 sampai terakhir menjelang keruntuhan hanya 10.000 itu. Ya. Dan itu siapa tuh? Kerja sang pengkhianat. Hati-hati. Mirip-mirip lah.
atau di mana gitu kan. Ketika anggaran untuk militernya itu dikurangi ya, dikurangi karena memang begitu, itu sama polanya Pak. Tapi ketika diperbesar hebat, kuat mereka. Nah nanti pengiriman untuk menaklukkan Konstantinopel terjadi di zaman beliau memimpin, Harun ar-Rasyid ini, walaupun belum berhasil. Kan yang pertama di masa siapa? Di masa Muawiyah ya, gagal. Yang ikut itu siapa? Sahabat Abu Ayyub al-Ansari kan. Kemudian dikirim lagi di masa siapa? Di masa Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Ya. Kenapa mereka menaklukkan Andalus? Kan tujuannya itu Konstantinopel. Nah nanti dilakukan lagi di masa siapa? Di masa Harun ar-Rasyid. Belum berhasil. Padahal terkenal kuat ini. Terus sampai nanti puncaknya kan di masa Turki Utsmani. Allah berikan kemuliaan lah gitu. Nah ini Harun ar-Rasyid ya, yang banyak dizolimi oleh para musuh-musuh Islam, Pak. Nggak suka. Ini orang hebat. Orang hebat digambarkan buruk sekali. Ada juga dulu film Sulaiman Al-Qanuni itu yang di ANTV dulu ya. Khalifah yang digambarkan ya pecinta perempuan, tukang mabuk, mesti begitu digambarkannya, betul enggak? Padahal dia orang yang hebat, Pak. Turki Utsmani itu diantara orang hebatnya Sulaiman Al-Qanuni. Dia yang, kenapa dia kata Al-Qanuni? Dia kan yang membuat undang-undang negara itu dia. Yang merapikan hukum Islam itu. Menjadi undang-undang gitu. Itu beliau, Sulaiman Al-Qanuni, terkenal di mana-mana. Tetapi digambarkan jelek sekali. Ini sering terjadi begitu. Itu kerjaan musuh-musuh Islam. Ya. Nah, dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abul Abbas As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan ini berada pada 7 khalifah sesudahnya dan puncaknya Harun ar-Rasyid. Tapi sebelumnya ada Al-Mahdi, cuman dia enggak lama. Al-Mahdi, Al-Hadi, ya, nanti Harun ar-Rasyid, istilahnya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil. Ini orang-orang hebatnya. Tetapi yang paling bersinar itu Harun ar-Rasyid. Ya, setiap daulah itu punya tokoh andalannya lah gitu ya. Di masa Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz kan, ini tokoh yang luar biasa gitu Pak. Di Daulah Abbasiyah ada Harun ar-Rasyidnya, di Turki Utsmani ada Muhammad al-Fatih, dan di Cordoba itu ada Muhammad Abdurrahman an-Nasir. Abdurrahman an-Nasir. Nah ini kondisi di zaman Daulah Bani Abbasiyah. Sehingga cerita bagaimana Muslimin mendapatkan kemuliaan karena seorang pemimpin yang cinta kepada ilmu, ekonomi juga berkembang, militer kuat, penaklukan di mana-mana. Nah, itu kan puncak Muslimin begitu. Terutama ilmu pengetahuan. Maka kita kenal masa keemasan Islam itu hanya berlangsung sampai abad keempat kan begitu. Nah ini di masa Daulah Bani Abbasiyah. Kan itu bareng Pak, karena mereka itu fastabiqul khairat. Di timurnya Baghdad itu kan hampir 4 abad awal itu mereka yang puncaknya itu, dan di barat di Andalusia ketika bersatu mereka, karena mereka bersaing fastabiqul khairat, berlomba Pak. Luar biasa pokoknya mah. Dulu kalau bicara ahli ilmu mesti kalau ke barat Cordoba, Andalus, kalau ke timur Baghdad, Darussalam. Maka ulama-ulama besar yang meletakkan dasar-dasar keilmuan yang sekarang dikaji ada di masa itu. Jadi mereka itu bukan lagi mengarang kitab itu kan misalnya merajut ya dari kitab-kitab lain, kumpulin bikin. Bukan begitu, tapi mereka meletakkan itu Pak. Coba Imam Syafi'i terkenal, dia punya kitab yang bagus namanya Arisalah. Itu kitab usul fikih pertama
Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena memang pemerintahannya memberikan stimulus. Jadi ahli ilmu kan, bebas. Sampai saya katakan tadi, di masa Harun ar-Rasyid, siapapun yang punya karya ilmiah diberi penghargaan. Sekarang kira-kira gimana kalau begitu? Kalau presidennya ya, wah ini ngarang buku nih, tebal, timbang, nanti dikasih emas seberat itu kan lumayan kan, antum kan semangat nanti. Loh begitu di masa Harun ar-Rasyid. Jadi benar-benar bersaing tuh, berlomba gitu loh, hebat. Dan dia dirikan Baitul Hikmah. Wah hebat. Sampai ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, terkenal dia Tarikh Baghdad. Dia nulis siapa saja ulama besar yang hidup, yang tinggal di Baghdad atau minimal pernah singgah ke Baghdad. Ada lengkap semua catatannya. Al-Khatib Al-Baghdadi. Saking terkenalnya itu kota, Pak. Mercusuar peradaban Islam itu luar biasa. Jadi orang-orang barat dulu masih ketinggalan, nggak punya apa-apa mereka, Pak, dalam masa kegelapan. Mereka kalau belajarnya, kalau di barat belajar ke Cordoba, kalau di timur ke Baghdad. Dan khalifah itu mempersilahkan, silahkan mau yang belajar siapapun juga silahkan. Ya, nah, ini kan puncak peradaban seperti itu, betul tidak? Ketika manusia ya diberikan kebebasan, dalam artian dia berkarya silahkan. Ekonomi puncaknya, keamanan di mana-mana, wah ini top. Itulah yang terjadi awal-awal Daulah Bani Abbasiyah ini, 1 abad pertama itu puncaknya. Ya, sampai kemudian saya katakan tadi, siapa yang tidak kenal ulama-ulama besar seperti 4 mazhab tadi ya. Belum Daud Al-Zahiri, itu kan mazhab juga, cuma memang enggak seperti yang 4 ini. Sebenarnya banyak ya, ikhwani fillah, mazhab dalam Islam itu banyak sebenarnya. Cuman yang terkenal karena banyak muridnya gitu, banyak murid yang kemudian menyebarkan. Nah itu enggak banyak, yang 4 ini yang terkenal gitu. Padahal banyak juga, Ibnu Hazm juga tuh mazhab tersendiri di Andalusia, Ibnu Hazm tuh juga, Daud Al-Zahiri juga sama. Tetapi karena memang enggak ada muridnya dan enggak didukung oleh kekuatan politik juga, jadi ya hilang juga gitu. Tapi yang 4 ini kuat. Nah, ini di masa siapa? Awal-awal Abbasiyah. Jelas tidak? Kemudian ilmu hadis. Oh, bayangkan ilmu hadis. Kutubus Sittah tuh di masa ini. Sampai kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menginginkan sekali, Pak. Kalau kemudian dia minta kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, coba buatkan buku kitab yang akan aku jadikan sebagai acuan negara gitulah, ya detailnya lah gitu. Ini saking kedekatan Umaroh dengan ulama gitulah, luar biasa gitu. Nah, itu terjadi di awal-awal. Jadi ini puncaknya, kalau kita membaca Bani Abbasiyah di sini puncaknya. Nah, hadirin sekalian, jatuh bangunlah sama semua juga, sebagaimana yang lainnya juga, maka ini puncaknya ya. Jadi puncaknya itu memang beberapa abad saja. Ya, terutama di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Nah, hadirin sekalian, nanti juga ada fitnah di masa itu juga ada. Ada, ya gitulah jatuh bangun seorang pemimpin. Ketika pemimpin mereka ya terkontaminasi oleh pemikiran Mu'tazilah. Nah, ini saking dahsyatnya nih di masa itu, semua buku-buku diterjemahkan ke bahasa Arab gitu. Semua buku diterjemahkan ke bahasa Arab. Di zaman Bani Umayyah itu masih ketat sekali, tapi di masa ini tuh semua. Sampai buku-buku filsafat. Nah, orang-orang Yunani itu ya, karena interaksi muslim udah luar biasa, mulai ada yang menerjemahkan ke bahasa Arab gitu. Jelas tidak? Mulai sampai kemudian disinilah diujinya Daulah Bani Abbasiyah ketika Khalifah
yang menjadikan ya ideologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa namanya? Nama siapa nama khalifahnya? Yang dia menyiksa para ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Karena orang Mu'tazilah itu mereka berpendapat Al-Quran itu apa? Makhluk. Nah biasa udah mulai ada benih-benih penyimpangan gitu kan? Mulai di sini muncul Pak. Nah terpengaruh sang khalifah, maka siapapun yang berbeda pendapat dengan dia tangkap, harus ikut, kalau tidak siksa penjara gitu. Nah yang mendapati perlakuan itu diantaranya siapa? Imam Ahmad bin Hambal sepeninggal Imam Syafi'i. Dia itu murid Imam Syafi'i, tinggal di Baghdad, ulama ahli hadis. Sampai Al-Imam Syafi'i berbangga dengan Imam Ahmad. Tidak ada seorang yang lebih ahli dalam bidang hadis kecuali Ahmad bin Hambal muridku. Dan Imam Ahmad mengakui keilmuan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah dia terkenal Pak, diuji di waktu itu ketika sepeninggal Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ini versionnya ya, secara pribadi loh ya. Secara umum kan masih bagus. Itulah daulah yang disebut dengan Mulkan Adon. Tetapi versionnya terkadang ada yang lemah imannya, ada yang zalim. Tapi sistem negara masih tetap. Secara umum begitu. Nah dia menginginkan siapapun harus mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi kurang kermujehna gitu. Pemikiran Mu'tazilah diganjurnya benar gitu. Yang mendewakan akal itu gitu. Jelas tidak? Ya kayak sekarang lah. Sekarang juga kan banyak penyimpangan. Liberalisme kan lagi berkembang nih ya. Masih ada aja setiap fasenya itu. Liberal yang berkembang itu, yang dari barat datang kemari ini yang luar biasa, menjadi ujian buat muslimin, betul tidak? Sampai kemudian sedang heboh beberapa hari ini seorang doktor yang nulis disertasi gitu kan, di sebuah kampus Islam bahkan ya, dia nulis disertasi doktor yang isinya intinya adalah hubungan ya seksual di luar pernikahan asal tidak terbuka, tertutup dan ada akadnya saling ridho, saling rela, sama-sama cinta, sama-sama suka gitu, itu tidak mengapa, itu bukan zina. Itu milkul yamin katanya kan, sedang viral kan? Antum ngikutin gak sih? Ngikutin gak? Hah? Atau nggak mau tahu urusan? Ada nggak sekarang? Ini orang-orang sebagian sedang menggandungi pemikiran liberal. Ini bahaya sekali. Nah mirip gitulah dulu itu. Di zaman itu orang-orang tuh sedang wah gitu, karena banyaknya buku-buku filsafat diterjemahkan gitu loh. Wah jadi dirangsang nih berpikirnya otak, saking ininya kebablasan juga akhirnya kan gitu. Ya kebablasan juga, ngaco juga gitu. Itulah Mu'tazilah gitu kan. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, dicambuk. Beliau tetap teguh Al-Quran laisa makhluk bal huwa kalamullah. Dia adalah kalam Allah. Kebayang tidak kalau Imam Ahmad bin Hambal ya dulu bilang, ya Al-Quran itu makhluk. Oh sudah, gak ada lagi akidah Quran itu kalamullah. Tapi Imam Ahmad paham kalau sampai salah menyampaikan, mengiyahkan, fatal. Kenapa? Orang-orang liberal dari sini berpikirnya Pak, kenapa ada teori hermeneutika Quran dipakai untuk Al-Quran? Karena kerusakan berpikir mereka kan. Si penulis disertasi doktor itu siapa namanya? Adalah. Ada kan? Ikutin nggak? Siapa namanya? Abdul Aziz gitu. Karena saya hari Kamis, Jumat, Sabtu hari itu saya dari Solo safari dakwah. Ramai sekali dibahas kan, dia dosen di sebuah kampus di Surakarta. Solo Raya. Ya. Nah, ini kerusakan berpikir. Karena mereka menganggap teks Al-Quran tidak sakral
Dan hermeneutika itu menempatkan kebenaran relatif. Bayangkan, nggak boleh Quran benar, nggak ada itu. Itu hermeneutika begitu. Jelas tidak? Ya. Maka dia nggak aneh, bahasanya penafsiran ulang atau bacaan baru terhadap Al-Quran. Maksudnya tadi itu malakat milkul yamin dimaknai partner apa seksual di luar pernikahan. Kurang ajar itu. Bahasanya ini loh milkul yamin. Oh, itu kan bukan bahasa Indonesia. Enggak, saya terus terang seks bebas kan beres, betul nggak? Ngapain dibungkus-bungkus segala pakai jeung milkul yamin naon, orang nggak ngerti gitu kan. Udah gitu ngaco lagi kan. Ternyata dia mengusung itu bukan pemikiran dia juga, dia ngiblat juga mengidolakan sosok liberal dari Suriah, Muhammad Sahrur gitu kan. Nah ini dia rupanya. Yang anehnya si orang ini kan bukan ahli. Orang ini bukan ahli fikih, bukan ahli agama, bukan seorang insinyur ilmu umum. Ngaco cuman karena tadi Yahudi kan diangkat Pak namanya, diangkat kan, diviralkan. Di sini ada opini digiring, ngaco tuh. Jelas tidak? Sedang ramai kan? Mudah-mudahan dia bisa tidur lah gitu. Kebayang dihujat kemana-mana, hujan bisa sare Pak. Coba kita kadang-kadang masalah sedikit aja kita nggak tenang, betul nggak? Kalau masih bisa tidur hebat orang tuh. Saya baca terbaru berita dia mau minta maaf ya, mudah-mudahan minta maaf ya karena sadar dia sesat. Jelas tidak? Parah gitu loh. Mudah-mudahan dia minta maafnya karena sadar dia salah, bukan karena takut, ya kan? Tapi masih ngaco pemikirannya gitu. Yang lebih aneh lagi, kok bisa lulus? Aneh tuh, keajaiban dunia itu. Ya keajaiban dunia, aneh bin ajaib. Ya kan? Itu gimana para promotornya gitu kan, dosen-dosennya, pengujinya, aneh Pak. Mungkin sama semua pemikirannya kan, terjadi begitu. Nah kenapa? Karena mereka tadi meyakini Al-Quran itu makhluknya langsung gitu. Sama Pak, Mu'tazilah juga mereka. Ya. Makhluk mana? Yang namanya makhluk itu kan tidak kekal fana, betul tidak? Ya bisa berubah lah gitu. Itu yang kemudian sekarang dipaksakan oleh orang-orang liberal. Ada penafsiran ulang bahasa gitu terhadap teks Al-Quran. Bayangkan Pak, ngaco gitu kan. Makanya muncul pemikiran nggak mengapa ya berhubungan seksual di luar nikah. Yang penting suka sama suka, dan jangan di tempat umum gitu loh, terbuka. Rahasia aja, itu privasi, gak masalah. Na'udzubillah min dzalik. Musibah bukan? Musibah bukan? Musibah itu Pak. Nado juga sama. Jadi dia memaksakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Dicambuk, iya dicambuk, di penjara, iya disisa, tetap bal huwa kalamullah sampai wafatnya. Maka terkenallah kemudian sang khalifah taubat lagi, sampai kemudian sampai sekarang terkenal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu Ansarus Sunnah. Ya, Imam Ahlus Sunnah itu ya yang menyelamatkan akidah ini. Kan ini akidah, betul nggak? Fatal kalau nggak dibela dulu itu. Begitu ya. Baik, waktunya nih. Coba kita pelajari sedikit di ambang keruntuhannya bagaimana ini penyebab ya. Jadi hadirin sekalian, faktor yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Itu biasalah, di mana-mana sama seperti itu. Umayyah juga sama. Itu penyebabnya begitu. Dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat lagi, sedangkan kekuasaan ya dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk muluk, dalam bentuk muluk Tawaif, dinasti kecil yang merdeka. Nah ini sebenarnya yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya juga. Jadi tidak hanya Abbasiyah, ini penyebab runtuhnya, jelas tidak? Ya. Jadi
kekuasaan, kan sama ya, jatuhnya Umayyah, jatuhnya Andalusia termasuk ini penyebabnya. Nah nanti pada masa ini perebutan kekuasaan sering terjadi, ya, terutama di awal berdiri. Tetapi pada berikutnya mereka masih kuat sampai kemudian makin meruncing lagi sampai akhirnya kemudian yang namanya Turki Utsmani dia punya peran besar, dan Abbasiyah nanti hanya sekedar ya tadi aja, karena dianggapnya yang namanya kekhalifahan itu sakral lah, udah sekarang kayak apa ya, kayak ada kerajaan dan ada perdana menteri, nah kayak begitu. Jadi yang mengendalikan siapa? Perdana menteri. Istilah wazir, wuzara itu ada di masa Daulah Abbasiyah. Memang masih ada khalifah, tetapi pada periode berikutnya menjelang keruntuhannya dari tahun 400 itu sudah nggak ada peran. Jadi yang mengendalikan itu wazirnya itu, perdana menteri kok sekarang Bapak. Tapi raja ada, kayak di mana di kita? Malaysia ya, betul nggak? Malaysia itu kan banyak kerajaan kan? Ada kerajaan kerajaan Penang gitu kan, banyak. Siapa yang berkuasa sebenarnya? Perdana menteri. Mana lagi? Maroko, ada yang begitu. Kan macam-macam. Negara ini kan ada yang memang masih dinasti seperti itu, tapi yang mengendalikan itu bukan lagi raja, bukan gitu. Sudah nggak punya peran lah sebenarnya mereka itu. Nah nanti penyebab lagi runtuhnya Bani Abbasiyah ketika naik orang-orang yang tidak punya keilmuan, yang tidak layak memimpin, Pak. Ada istilah bahasanya apa, Pak? Ada istilah boneka, ya. Jadi para khalifah itu seperti boneka, pemimpin boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah si ayah kan yang berperan sebenarnya bukan dia, tapi di belakang ini. Jelas tidak? Maka penyebab runtuhnya Abbasiyah terus sampai nanti puncak di zaman Al-Musta'sim yang terakhir, Al-Musta'sim billah terakhir itu. Kenapa? Karena dia itu jahil, bodoh, enggak ngerti, Pak. Dan Nabi sudah ingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Yang naik orang nggak paham, nggak ngerti bagaimana ngurus negeri, bagaimana memanage militernya, yang ada dia aja dicekoki oleh tadi para pembisik. Karena biasanya kalau naik pemimpin yang jahil, yang bodoh, nggak ngerti, yang banyak membisikkan itu biasanya orang-orang yang dekat, yang dia berkhianat. Di mana-mana begitu. Sok angkat presiden boneka atau apalah pemimpin boneka kan. Sebenarnya bukan dia mah hanya di depan aja, Pak. Ini di belakang nih yang membisikkan, sang pembisik itulah. Di mana-mana begitu. Nanti puncaknya kapan? Puncaknya ketika yang naik Al-Musta'sim. Ini orang udah akut lah. Jadi mereka nggak langsung runtuh, itu kan pasti ada mukadimahnya, jadi sebuah perjalanan panjang yang memang penyebab keruntuhan ada semua, dan puncaknya naik seorang pemimpin yang jahil, nggak ngerti. Runtuhlah Abbasiyah, ya. Karena kalau sudah naik pemimpin jahil, biasanya yang mengendalikan orang yang di belakangnya itu nggak muncul, tapi di belakang mengendalikan. Sebagaimana kejatuhan juga Andalusia, sudah kita bahas pertemuan yang sebelumnya, sama mirip, jelas tidak? Pemimpin bodoh, jahil, nggak ngerti, yang banyak memberikan masukan orang-orang di sekitar, orang-orang yang jahat. Orang baik sih nggak masalah, kalau orang-orang jahat yang membisikkan bagaimana? Jatuh bangun peradaban Islam di Turki, di mana, di Baghdad ini, Bani Abbasiyah, sampai akhirnya kemudian peristiwa yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu pun terjadi, ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian ketika seorang yang bernama Al-Musta'sim, yang nanti dia
dipengaruhi oleh seorang Syiah. Siapa namanya? Ibnu Al-Qami Asy-Syi'i Ar-Rafidhi. Orang Syiah. Ini udah akut. Kita lihat Pak, bagaimana jahatnya Ibnu Al-Qami ini Pak. Ini pelajaran ya. Bukan hal yang kebetulan ketika orang-orang Syiah naik ke parlemen sekarang. Ada nggak orang Syiah ke parlemen? Ada nggak? Ada tidak? Orang-orang Syiah banyak naik ke parlemen menjadi anggota dewan. Bukan yang kebetulan, bukan sesuatu yang menjadi kebetulan ketika orang-orang Syiah naik ke pemerintahan di negeri kita sekarang Pak. Dulu juga sama. Menjelang hancurnya Baghdad itu, ketika seorang yang bernama Ibnu Al-Qami, dia seorang Syiah Rafidhah, tetapi dia punya keahlian. Ya sudah, khalifah itu profesional, boleh diberikan jabatan karena memang bagus kerjanya. Tetapi memang Allah sudah mengingatkan bagaimana kedengkian mereka kepada umat Islam, betul tidak? Ya, sebagaimana orang Yahudi kan bencinya kepada umat Islam itu luar biasa. Enggak bisa, gitu itu udah Quran yang menyampaikan. Sama orang Syiah juga. Dia punya posisi dan dia tahu nih pemimpin ini boneka nih, nggak paham gitu. Maka dia mulai kan membuat komunikasi dengan siapa? Dengan Hulagukan. Siapa itu pemimpin pasukan Tatar Mongol? Dia cucunya Genghis Khan. Nah, Hulagukan ini diberitahu. Yang intinya apa? Intinya adalah Ibnu Al-Qami menginginkan lebih baik Baghdad dipegang oleh kalian, gitu loh. Tetapi nanti kami berikan posisi. Nah, dia minta Pak di belakang itu. Ya. Singkat cerita bagaimana sampailah informasi intelijen kan kalau sekarang begitu. Udah bahaya sekali Pak. Rahasia suatu negeri diberikan itu kan musibah, betul nggak? Diberikan kepada Hulagukan. Sampai kemudian detail sekali dan Hulagukan dia bisa berjalan berangkat dari Mongol, coba Pak, Mongol sampai ke Baghdad jauh Pak. Tapi itu lewat negeri-negeri Islam mulus Pak. Ajib tidak? Gak ada yang mengingatkan, gak ada yang memberikan perlawanan, tidak. Karena tadi si Ibnu Al-Qami ini, karena dia menyebarkan propaganda apa, ini pasukan yang hebat, yang kuat, kita akan menang lawan mereka, biarkan mereka masuk, asal jangan diganggu, gitulah. Bukannya diteriakan jihad, betul nggak? Malah diantum dikasih jalan mulus karena tadi berkhianat. Sampai puncaknya kemudian Baghdad Darussalam, kota yang terkenal itu, yang banyak melahirkan para ulama besar, ilmuwan, cendekiawan, banyak sekali di sana itu, sampai berdiri perpustakaan terbesar di dunia, Baitul Hikmah. Itu habis Baghdad dalam hitungan 1 bulan kurang lebih. Apa langsung? Tidak. Disiapkan, rapi, udah siap, tiba waktunya habisi. Gitu. Masuk tuh Pak, Hulagukan tuh masuk bersama 200.000 tentara. Dan dulu pasukan Mongol dikenal pasukan yang bengis, yang mengerikan sekali. Entah dari mana munculnya tiba-tiba ada sampai ada khurafat, bukan khurafat, apa namanya itu? Mitos. Nah, melawan pasukan Tatar nggak akan menang, gitu. Terus diviralkan. Udah ngeper duluan lah. Kenapa? Masuk ke kota Baghdad, Pak. Ya Rob, itu kota Baghdad habis. Bangunannya dihancurkan, dibunuh. Bayangkan dalam waktu 40 hari atau sebulan itu kurang lebihnya, itu jatuh korban hampir 1,8 juta. Sebagian menyampaikan 2 juta. Ini korban terbanyak, pembantian terbanyak dalam dunia Islam. Di dunia bahkan keji sekali mereka, Pak. Berapa? Hampir 2 juta orang dibantai itu oleh
hulagukan. Nggak bisa apa-apa karena memang waktu itu orang-orang udah lemah sekali, udah parah Pak, udah lemah jihadnya, udah lemah agamanya, dirusak. Termasuk pemimpinnya yang paling nomor satu itu. Bukan meneriakan jihad, bukan, malah dia sembunyi, dia manggil para selirnya gitu, datangkan penari perut, lihat itu menjelang jatuhnya Baghdad. Ngeri sekali. Bukannya teriakan jihad lawan, enggak. Yang penting saya selamat gitu. Dan ujungnya yang orang yang mental seperti itu bukan dapat bagian, dia pun habis juga gitu loh. Itulah nasib pengkhianat kan begitu. Jelas sudah. Itu pengkhianat begitu. Masuk ke Baghdad Pak, ya Allah, itu Pak dibunuh, dibantai 2 juta kurang lebih. Enggak cuma itu, properti habis semuanya. Kata Imam Ibnu Katsir, Baghdad bersimbah darah, banjir darah sampai ke betis. Bukan air tapi darah Pak, disembelih mereka. 2 juta bayangin. Padahal pasukan Tatarnya 200.000. Ini udah jatuh mentalnya, udah nggak ada lagi jihad, nggak ada. Ngeri sekali gitu. Karena menjelang runtuh itu si Ibnu Al-Qawmi Asy' itu dia memangkas RAB anggaran untuk tentara itu terus sampai tinggal 10.000. Sebuah negeri kalau lemah pertahanan keamanan gimana Pak? Aduh, dalam ancaman bahaya, betul tidak? Bahaya. Nggak boleh lemah, harus kuat gitu kan. Nah maka hadirin sekalian, masuklah hulagukan, dibantai semua. Bukan cuma itu, unsur terpenting peradaban yang bernama ilmu perpustakaan Baitul Hikmah habis, dikeluarin buku, dibuang ke sungai Tijlah itu. Saking banyak buku yang masuk ke air, itu warna air berubah menjadi hitam. Saking banyaknya buku yang dibuang sampai bisa dijadikan tempat berpijaknya kuda itu. Jelas enggak? Kan itu luas, coba antum melihat di googling itu, sungai Tijlah itu luas sekali. Kuda itu lewat Pak, saking buku banyak dibuang. Habis ludes 2 juta nyawa, ilmu habis, perpustakaan juga runtuh, properti yang dibangun sekian lama runtuh. Pertanyaan, apakah si pengkhianat tadi dia mendapatkan yang dia dijanjikan? Pengkhianat tadi pun sama dibunuh juga ujungnya Pak. Termasuk sang Khalifah Al-Musta'sim, ngeri sekali tuh. Baca sejarahnya coba. Itu ketika datang hulagukan, bukan menyampaikan jihad, enggak. Malah si hulagukan itu mana mengenai Arafah, sang penari kesukaannya Musta'sim itu, diambil anak panah dibaca. Si hulagukan itu dia nulis juga kayak paham Islam saja gitu. Kali baca bagaimana jika Allah berkehendak menghilangkan akal dari orang-orang yang waras, maka akan terjadi. Apa maksudnya Pak? Gimana enggak dibilang tewaras itu kan? Betul enggak? Negeri sedang diancam malah dia mempertahan Bapak, lindungi semua istana ini. Dia menikmati aja tarian wanita-wanita itu gitu. Bukannya menyuarakan jihad, enggak ada itu. Saking parahnya Pak. Jelas tidak? Setelah itu apa? Al-Musta'sim ini Pak dicari oleh hulagukan, ketemu, lihat kalimat hulagukan, berikan semua harta dari Bani Abbas ini, berikan. Kan sekian lama ya, sekian lama tuh, hampir 5 abad lebih itu dikumpulkan. Kalau sekarang apa kas negaranya lah, Baitul Malnya itu kan uang-uang negara itu. Bayangkan hadirin sekalian, ditunjukkan semua dikeluarkan. Nah menjelang dibunuhnya Al-Musta'sim ada dialog, kata hulagukan, mana yang lainnya, berikan semua. Kemudian penjarakan dia nih, kata hulagukan, dipenjarakan Pak, dipenjarakan, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Suatu saat
Musta'sim ini ingin minta minum, minta makan, haus, lapar. Kata lakukan, ambil sepiring dan segelas. Dikasih bukan segelas minuman, bukan sepiring makanan, bukan, tetapi emas dan perak yang ditimbun itu, Pak. Dikasih nih, kasih. Terus mau makan, masa saya dikasih beginian, gimana makannya gitu kan? Lihat kalimat lakukan, Pak. Ada di kitab sejarah. Lah kenapa kalau tidak bisa dinikmati kalian timbun gitu? Buat apa? Kamu ini nggak bisa menikmati ginian, kenapa kalian timbun sekian lama? Gara-gara ini rakyat dizolimi oleh kalian. Kalau toh sekarang nggak bisa kalian nikmati itu. Ini lakukan bilang begitu, Pak, kepada Musta'sim. Dia minta nggak dikasih. Singkat cerita akhirnya dibungkus pakai kain semacam samak, dibungkus, dan kuda itu dipecut, dan dia menginjak-injak tubuhnya Musta'sim, dia mati mengenaskan. Udah beres peradaban di Baghdad. Gara-gara apa? Gara-gara tadi pengkhianat muncul, dan munculnya pengkhianat itu gara-gara lemah pemimpinnya. Lemah pemimpin, nggak ngerti, maka banyak pemberontakan. Jelas tidak? Ya. Yang mengerikan apa? Yang mengerikan, Pak, nggak berani teriak jihad. Sekarang ada nggak yang orang berani lantang menyuarakan jihad? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang ada nggak? Ada, alhamdulillah, tapi nggak banyak. Ya kan, nggak banyak. Baru segitu saja gitu kan, orang tuh udah terbakar, betul tidak? Beberapa ulama yang menyuarakan jihad belum banyak kan, negeri ini kan ngikut, Pak. Makanya musuh Islam tahu gitu kan, khawatir mereka umat Islam melek dan semangat jihadnya menggelora, mereka takut. Jelas tidak? Nah, maka hadirin sekalian, pelajaran penting, pemimpin yang jahil, yang bodoh, yang nggak ngerti naik, itu penyebab runtuhnya peradaban Islam, termasuk di Baghdad ini. Karena kalau sudah yang naik yang bodoh, yang membisiki orang-orang yang tadi itu. Ya kalau orangnya baik kan bagus, tapi kalau jahat, Pak, ya jatuh lah. Yahudi kan kita tahu sendiri, ketika menjatuhkan Turki Utsmani dulu ya, sama kan? Itu Turki itu kan oleh orang Yahudi, Mustafa Kemal dan makar Yahudi. Jatuh juga, Pak. Andalus juga sama, pengkhianat juga kan? Jatuhnya Andalus itu para pengkhianat, termasuk Turki Bani Abbasiyah, seorang Syiah yang berkhianat. Ternyata setelah habis semua, para pengkhianat itu pun juga dibunuh sampai habis semuanya, nggak ada yang tersisa, Pak. Nah, inilah pelajaran. Jadi hati-hati saudaraku, penyebab jatuhnya negeri-negeri yang pernah ada, termasuk Bani Abbasiyah, itu ada di kita sekarang, ya kan? Ya, naik pemimpin bodoh, jahil, nggak ngerti. Di belakang siapa? Yang membisiki, yang punya kepentingan. Setir, Pak. Jadi presiden boneka itulah. Pemimpin boneka ini penyebab jatuhnya negeri-negeri Islam. Hati-hati saudaraku. Allah alam bisawab, mohon maaf karena kalau dipanjangkan ya bisa panjang. Ya, peradaban Islam hampir 6 abad, susah disingkat, ingin sampai semua ya. Intinya saya yang malam ini mengajak belajarlah dari kejatuhan Baghdad, karena ulah para pengkhianat, perpecahan, dan munculnya pemimpin yang jahil, nggak ngerti gitu. Udah, kalau sudah bukan ahlinya, tunggu kehancurannya, nunggu waktu saja, pasti hancur juga gitu. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, saya beri kesempatan kepada antum, silakan. Ada mau nanya nggak? Baik, dibuka sesi tanya jawab. Barangkali Iwan atau Ahwat. Iwan bisa mengacungkan tangannya jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kalau Ahwat bisa mencatat di selembar kertas. Sepertinya tidak ada, Ustadz. Ada pertanyaan? Jelas? Ya, atau pusing juga?
Baik, nggak ada ya? Ya sudah, jadi gimana? Mungkin dicukupkan saja, Ustaz. Cukup. Baik. Ikhwan fillah, tentu tidak mungkin dibahas semua. Hanya saya memberikan stimulus kepada antum ya, agar lebih semangat menggali sejarah Bani Abbasiyah ini, panjang sekali. Ya, kalau antum mau nyari bukunya bagus nih. Ini buku karangan pakar sejarah ya, yang bernama Dr. Yusuf Al-Ish. Dia menulis Bani Abbasiyah. Ini buku yang lama, Pak, tentang Abbasiyah nih. Dia punya buku banyak. Hampir mirip gini tentang Umayyah, ini Abbasiyahnya. Antum baca deh di sini. Bagaimana kemudian daulah Bani Abbasiyah sampai kepada kehancurannya gitu. Nah, kesimpulannya apa? Semua yang saya sampaikan Dr. Yusuf Al-Ish ini semua ada di kitab. Poin-poin pentingnya. Ya, maka sebagai penutup akan terus saya ulang kalimat Ibnu Hazm Al-Andalus. Terus saya ulang. Apa itu? Islam tidak akan pernah hilang dari dunia. Bahkan Islam akan kembali memimpin peradaban bumi di akhir zaman. Tapi siapa yang menjamin bahwa Islam masih ada di Andalusia 100 tahun ke depan, kata Ibnu Hazm. Mirip dengan kita, yuk kita tarik, kita ucapkan hal yang sama oleh kita sekarang, Pak ya. Kalimat Ibnu Hazm, katakan Islam itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi, betul tidak? Enggak akan, bahkan akan bangkit di akhir zaman. Tapi siapa yang menjamin Islam masih ada di Indonesia 50 atau 100 tahun ke depan? Jika semua penyebab jatuhnya peradaban Islam ada di kita dan dibiarkan, ya, saya rasa kita nggak boleh berkhianat kepada generasi kita ke depan, betul tidak? Mereka lebih berat lagi nanti, maka harus punya andil ya. Bismillah, harus punya andil. Sadarkan umat, minimal kita yang kita mampu lah. Saya sebagai seorang dai yang menyampaikan seperti ini lewat kajian sejarah dan lain-lain, agar umat tersadar bahwa negeri ini dalam ancaman. Kita nggak inginkan nanti setelahnya Timur Timur, kemudian nanti Papua, Irian Jaya, nanti Sulawesi, Sumatera, Aceh, gimana nanti? Jadi kayak Uni Soviet, betul tidak? Itu Eropa itu kan kecil-kecil, Pak. Belanda itu kan kecil negaranya, Pak. Belanda itu kecil, makanya kalau main ke Eropa kan bisa beberapa negara kan dalam waktu yang singkat, ya kan? Pecah belah. Apa kita rela? Enggak lah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, tetapi sudah kelihatan. Nah itu kenapa? Karena faktor penyebab jatuhnya ada di kita dan dibiarkan. Enggak boleh kita membiarkan, harus kita bangkit. Minimal sampaikanlah sejarah, bagaimana memberikan pelajaran kepada kita. Kata Ibnu Khaldun, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah pasti akan berulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.